Untuk proses penginputan data dan proses menampilkan data dari tabel warga sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu membuat tombol edit dan tombol hapus. Untuk tombol editnya sudah kita arahkan sebelumnya untuk menuju ke file warga-edit.php. Sini tombol editnya kita arahkan ke warga-edit.php sambil mengirimkan ID data warga yang akan diedit. Misalnya di sini kita akan mengedit data Sulaiman. Nah, ID si Sulaiman ini adalah 2 dan dikirimkan ke file warga-edit.php. Sekarang kita buat lagi sebuah file baru dengan nama warga-edit.php. Pada file warga-edit.php ini, kita akan membuat sebuah form untuk pengeditan data warga. Untuk formnya bisa kita copy saja dari file warga tambah ini. Kita copy saja semuanya. Kita paste di sini. Ini kita ubah dulu menjadi edit warga. Untuk keterangan halamannya kita ubah menjadi edit data warga. Coba kita simpan dulu. Simpan, lalu kita jalankan. Nah, seperti ini. Ini masih seperti form untuk penambahan data warga. Jadi sekarang pada file warga-edit.php ini kita akan menangkap data ID warga yang akan diedit. Oke, data ID warga ini dikirim tadi melalui tabel data warga ini pada tombol edit. Nah, selanjutnya langsung saja kita tangkap datanya. Ini bisa kita buat di sini saja atau di sini, terserah teman-teman, sama saja. Ini kita buka dulu tab PHP-nya, kemudian kita tangkap data ID yang dikirim melalui URL dengan menggunakan get. Jadi untuk data ID yang ditangkap itu kita simpan dalam variabel ID. Kemudian kita tangkap datanya. Nah, seperti ini. Selanjutnya langsung kita jalankan query SQL-nya. Query SQL-nya kita simpan dalam variabel warga, misalnya sama dengan MySQL query. Seperti biasa, kita buat dulu variabel koneksi pada bagian pertamanya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan query SQL untuk mengambil data warga yang ID-nya 2. Select all from warga where warga ID sama dengan variabel ID. Selanjutnya kita tampilkan dalam perulangan. Sini kita buat variabel baru, variabel w saja. Variabel w sama dengan MySQL fetch array. Di sini kita letakkan variabel warga. Nah, seperti ini. Buka kurung kerawalnya. Kita tutup kurung kerawalnya di akhir form ini. Oke, seperti ini. Selanjutnya, ini untuk aksi pada form ini kita buat warga update.php agar nanti proses form ini dilakukan pada file warga update.php dengan menggunakan method post. Lalu kita isi value untuk form nama ini, echo variabel w di sini, variabel w di sini kolom yang menyimpan nama warga, yaitu warga underscore nama. Jadi di sini kita buat warga underscore nama. Seperti itu. ID-nya juga kita simpan. Warga ID. Ini bisa kita hapus saja. Untuk namanya kita buat di sini ID. Form untuk ID ini kita sembunyikan saja. Buat hidden pada tipenya.
Untuk nomor KTP-nya kita isikan juga value-nya echo variabel W warga KTP. Coba kita jalankan dulu, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman. Tapi karena ini dalam bentuk select option atau drop down, maka di sini akan kita filter. Nah, caranya seperti ini. Di sini kita buat sebuah kondisi. Misalnya if variabel W, di sini kita ambil dulu data jenis kelamin si warga yang ber-ID 2 ini. Yang di sini yang ber-ID 2 adalah Sulaiman, jenis kelaminnya laki-laki. Warga JK ya. W warga JK sama dengan laki-laki. Laki-laki echo selected. Oke, titik koma. Ini kita buat juga seleksinya atau kondisinya pada pilihan yang kedua. Nah, di sini jika jenis kelamin warganya perempuan, ini harus sama seperti yang di sini, perempuan, maka kita tampilkan echo selected. Nah, di sini ada penulisan kondisi yang salah. Seharusnya begini. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Coba teman-teman perhatikan di sini pada data Sulaiman atau data warga yang ID-nya 2, di sini jenis kelaminnya adalah laki-laki. Maka di sini seharusnya yang terpilih default adalah laki-laki. Coba kita reload. Nah, seperti ini dia. Coba untuk melihat lebih detailnya, coba inspect elemen. Nah, ini. Tadi kan pada bagian sini kita buat pengecekan. Jika jenis kelamin warga sama dengan laki-laki, echo selected sama dengan selected. Nah, atribut selected ini sendiri berguna untuk menetapkan pilihan yang mana yang akan ditampilkan secara default. Ya. Nah, seperti ini sudah default laki-laki pilihannya. Karena data yang kita input sebelumnya, jenis kelamin si Sulaiman ini adalah laki-laki. Jadi pada saat kita klik edit atau masuk ke form edit ini, maka jenis kelamin laki-laki yang terpilih secara default. Seperti ini. Untuk data desanya juga seperti itu. Karena pilihan untuk data desanya kita buat dalam perulangan, maka caranya seperti ini. Sini kita buka lagi tag PHP-nya sama seperti pada bagian sini. Kita buat lagi pengecekan atau kondisinya if variabel W warga desa ya, untuk yang menyimpan data desanya, sama dengan variabel D desa ID. Nah, data yang variabel D desa ID ini kita ambil dari data desa yang ditampilkan secara berulang-ulang di sini untuk menampilkan pilihannya. Sedangkan ini adalah data desa warga yang sudah dipilih sebelumnya. Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi yang kita cek di sini adalah jika warga desa sama dengan desa ID atau yang samanya. Misalnya di sini kan nilainya 6, ID 6. Berarti desa si Sulaiman adalah Tanjung Purabakti. Nah, seperti ini kita buat pengecekannya. Lalu kita tampilkan lagi selected. Titik koma. Oke, kita lihat hasilnya ya. Seharusnya di sini yang akan tampil adalah desa Tanjung Purabakti. Di sini. Nah, seperti ini. Jadi desa Tanjung Purabakti yang akan terpilih secara default, seperti data yang sudah ada pada data Sulaiman ini sebelumnya. Untuk data dusun juga sama caranya. Ini bisa teman-teman kopikan saja. Nah, pada bagian sini, ini kita ganti dengan
warga dusun sama dengan sini datanya dusun ID. Di sini misalnya data dusun si warga ini, si Sulaiman, adalah yang ID dusunnya 3. Coba kita lihat dusun apa yang ID-nya 3. Nah, Keramat Jaya ini. Oke, kita simpan, lalu kita jalankan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini pilihan dusunnya masih 1, nanti bisa kita tambah sendiri di sini pada bagian master data dusun. Kemudian untuk data RT dan RW-nya bisa kita tampilkan seperti biasa. Di sini value echo variable W warga RT. Nah, oke, selanjutnya untuk RW juga sama. Kita kopikan saja warga RW. Nah, untuk statusnya sama seperti pada saat kita membuat pengecekan untuk jenis kelamin. Jadi di sini langsung kita buat kondisinya seperti saat kita membuat pengecekan untuk jenis kelamin. If jika variable W warga status sama dengan kawin, echo selected. Oke, berarti di sini jika status si warga ini sama dengan kawin, maka yang akan dipilih secara default adalah pilihan yang ini, pilihan kawin. Oke. Ini kita kopikan juga untuk pilihan yang lainnya. Ini untuk pilihan belum kawin. Sini kita buat juga belum kawin. Nah, pengecekan di sini harus sama seperti nilai pada value. Jadi di sini dicek juga jika status warga sama dengan belum kawin, maka yang ditampilkan secara default adalah pilihan yang kedua ini atau pilihan belum kawin. Coba kita lihat dulu hasilnya. Nah, seperti ini. Ini kita lihat status si Sulaiman. Nah, statusnya kan belum kawin. Jadi status belum kawin yang ditampilkan secara default di sini pada pilihan ini. Untuk pendidikan dan agama juga sama. Ini kita copy saja untuk menghemat waktu. Nah, di sini yang kita cek adalah pendidikan si warga. Misalnya warga pendidikan sama dengan SD, maka yang ditampilkan secara default adalah pilihan SD ini. Oke, kita copy juga yang untuk SMP, SMA, S1, S2, S3. Ini kita ubah ke SMP. SMA, S1, S2, dan S3. Oke, semoga mudah dipahami. Ini untuk pilihan agama juga sama. Sini yang kita cek adalah agama warga. Warga agama sama dengan Islam, maka yang ditampilkan adalah pilihan yang ini, yang Islam. Kita copy juga untuk pilihan yang lainnya. Hindu. Ini Kristen. Ini Buddha. Hindu. Oke, simpan. Nah, selesai. Sekarang kita akan membuat file warga update.php. Karena di sini kita sudah membuat actionnya itu warga update.php. Jadi pada saat form edit ini disubmit, maka form-form ini datanya akan dikelola pada warga update.php. Jadi kita buat sebuah file baru lagi, warga update.php.
Kita hubungkan dengan koneksi database-nya. Include koneksi.php. Ini sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Oke. Nah, di sini karena form ini menggunakan metode post, jadi kita akan menangkap data-data form ini menggunakan post. Yaitu ada data ID, nama, KTP, jenis kelamin, dan lain-lain. Ini kita tangkap dulu data ID-nya, kita simpan dalam variabel ID, variabel underscore post ID. Ini kita copy untuk yang lainnya juga, nama ini, KTP, dan lain-lain. Nama, KTP, setelah KTP, ID, nama, KTP, jenis kelamin, JK, desa, dusun. JK, desa, dusun. RT, RW, status, pendidikan, agama. Oke, setelah kita tangkap semua data yang dikirim dari form edit warga ini, langsung kita jalankan query SQL untuk mengubah datanya. Kita buka fungsi MySQL query-nya, SQL query. Ini pada bagian pertama kita isi dengan variabel koneksi. Selanjutnya untuk query update sudah saya jelaskan juga untuk update data desa dan update data dusun. Nah, seperti ini query-nya. Di sini tinggal kita terapkan pada update data warga ini. Update, kemudian diikuti dengan nama tabelnya. Nama tabelnya adalah warga. Warga set warga underscore nama sama dengan variabel nama warga underscore KTP sama dengan variabel KTP warga JK sama dengan variabel JK warga desa sama dengan variabel desa. Kemudian dusun, warga dusun sama dengan variabel dusun. Kemudian RT, RW panjang. Koma ketinggalan, koma. Warga underscore RT sama dengan variabel RT. Warga underscore RW sama dengan variabel RW. Setelah RW, status pendidikan agama. Warga underscore status sama dengan variabel status. Warga underscore pendidikan sama dengan variabel pendidikan. Koma lagi, satu lagi, warga agama sama dengan variabel agama. Di sini baru where warga ID sama dengan variabel ID. Oke, coba teman-teman perhatikan di sini. Maksud dari query ini adalah update warga, berarti ubah yang ada pada tabel warga. Lalu kita set, ya tetapkan dia pada kolom warga nama, kita isi dengan data nama. Ini datanya data yang dikirimkan dari form edit yang sudah kita tangkap dan sudah kita masukkan dalam variabel masing-masing. Lalu di sini kita set, misalnya yang untuk kolom warga nama kita isi dengan nama, KTP, jenis kelamin, desa, dusun, dan lain-lain semua sampai semuanya. Yang mana warga ID-nya adalah data ID yang kita kirimkan juga dari form edit tadi. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya data yang diupdate ini adalah data
si warga yang ID-nya 2. Jadi saat kita submit, data yang lain tidak akan berubah. Jadi misalnya data si Ferdi tidak akan terganggu karena cuma data Sulaiman saja yang akan kita ubah. Nah, seperti itu. Setelah query update-nya selesai dijalankan, kemudian kita alihkan kembali halamannya ke warga.php. Oke teman-teman ya, kita coba. Di sini Sulaiman, coba kita ubah namanya menjadi Sulaiman Alawi. Nomor KTP-nya kita ubah lagi, tambah jenis kelaminnya perempuan misalnya. Ini nama desanya Harapan Baru, dusunnya cuma ini saja. RT 25, RW 50 misalnya, statusnya kita ubah menjadi kawin. Ini pendidikan terakhirnya misalnya S2, agamanya Hindu, simpan. Nah, data si Sulaiman Alawi sudah berhasil kita ubah. Oke, agamanya sudah berubah, pendidikannya, statusnya, ini RT RW juga sudah berubah. Untuk nama dusunnya juga sudah berubah, nama desa, jenis kelaminnya berubah. Ini kita coba kita kembalikan ini. Jadi laki-laki. Ini nomor KTP-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simpan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jenis kelaminnya kita ubah kembali jadi laki-laki. Ini urutan data warga menjadi berubah. Seharusnya Sulaiman berada di bagian bawah sini. Coba kita buka lagi query-nya. Untuk mengubah urutan data, kita bisa menambahkan query lagi di bagian sini. Kita bisa menambahkan lagi query-nya di bagian sini. Misalnya order by yang kita urutkan berdasarkan ID warga nanti. Nah, ID warga ini, warga ID, kita buat menjadi data yang tampilnya itu dari ID terkecil ke ID terbesar. Jadi warga ID ASC seperti ini atau ascending. Coba kita simpan. Kita lihat lagi hasilnya dulu. Nah, oke. Jika teman-teman ingin mengurutkan data warga yang ID-nya besar, di sini bisa buat descending atau DESC seperti ini ya. Oke, ini kita kembalikan lagi menjadi ASC agar data warga yang pertama diinput tampilnya di atas. Oke, selanjutnya kita buat fungsi hapus data warga ini. Di sini pada tombol hapus sudah kita buat akan dialihkan ke warga hapus.php dengan mengirimkan ID si warganya melalui URL. Sekarang kita buat file warga hapus.php. Warga hapus.php. Langsung kita hubungkan dulu dengan database. Include koneksi.php. Oke. Coba simpan dulu. Ini nanti karena yang dikirimkan adalah data ID-nya seperti pada saat kita membuat fungsi hapus pada data desa dan data dusun. Di sini kita tangkap data ID si warga yang akan dihapus menggunakan variabel underscore get. Ini namanya adalah ID. Ini nama data ID-nya ID kita buat di sini. Kemudian kita jalankan query untuk menghapus data warga. MySQL query is variabel koneksi delete from warga where warga ID variabel ID. Nah, di sini kita perintahkan untuk menghapus data warga yang ID warganya sama dengan ID yang ingin dihapus atau ID yang dikirimkan dari tabel data warga tadi. Kemudian terakhir kita alihkan lagi setelah
Kita alihkan lagi halamannya setelah berhasil menghapus. Location warga.php seperti ini. Oke, kita simpan. Save. Kita coba jalankan. Di sini saya coba menghapus data si Sulaiman. Oke. Hapus data si Ferdi. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi data warganya. Di sini kita coba tambahkan lagi dulu data dusun agar pilihannya banyak. Data dusun, nama dusunnya misalnya dusun Jerami. Simpan, tambahkan lagi, misalnya dusun Rawa Itik. Simpan, tambah lagi dusun Ayam Jantan. Nah, oke, data desanya juga kita tambahkan, misalnya desa Semerbak Harum. Simpan, coba tambahkan lagi data warga, Samson, nomor KTP-nya, jenis kelaminnya laki-laki. Nah, ini pilihan desanya sudah bertambah. Yang tadi sudah kita input Semerbak Harum, ini kita pilih saja Semerbak Harum. Nama dusunnya juga sudah bertambah sesuai dengan yang kita input pada data atau tabel dusun tadi. Pilih Rawa Itik, RT 02, RW 03. Status kawin, pendidikannya tamatan S1, agamanya Islam. Simpan. Oke, coba tambahkan satu data lagi, namanya misalnya Junaidi, nomor KTP-nya, jenis kelamin laki-laki, nama desanya Tanjung Kling. Ini untuk dusunnya kita pilih Jerami, RT 033, RW 098. Status kawin, pendidikan tamatan SMP, warga agama Islam. Simpan. Nah, oke, data Junaidi tersimpan, data Samson juga tersimpan. Oke, selesai sudah. Kita sudah selesai menampilkan data dari database dengan sambil menggunakan relasi, yaitu menghubungkan tabel warga dengan tabel desa dan tabel dusun melalui ID yang masing-masing. Kita juga telah selesai menginput datanya. Untuk proses edit dan hapus juga telah selesai. Oke, kita lanjutkan pada video selanjutnya.